Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Diki Bima Prasetyo MPH yang telah memberikan kesempatan saya untuk menampilkan atau mempresentasikan tugas video dalam mata kuliah Aspek Manusia dalam K3. Perkenalkan, nama saya Lucy Dayah dari Prodi S1 K3 tingkat 2 dengan NIM 2414613242009. Baiklah, masuk saja kita ke pembahasan materi dengan judul konsep safety climate dan safety culture. Baiklah, masuk saja kita ke pembahasan yang pertama. Di sini ada pembahasan overview atau ringkasan dari semua materi. Yang pertama yaitu konsep safety climate, yang kedua konsep safety culture dan upaya pembentukan safety culture di tempat kerja. Konsep safety climate. Konsep safety climate berasal dari konsep teori organisasi. Pada tahun 1960-an sampai 1970-an, ahli psikologi industri meneliti bagaimana suasana kerja mempengaruhi perilaku karyawan secara umum. Pada tahun 1980-an, Dov Zohar mengadaptasi konsep organizational climate dan menciptakan safety climate melalui Safety Climate in Industrial Organizations. Kita akan memahami bagaimana kedua konsep ini dapat mempengaruhi perilaku dan kesadaran karyawan tentang keselamatan kerja, dan bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua. Iklim keselamatan didefinisikan sebagai sikap dan persepsi personal terhadap lingkungan kerja mereka. Safety climate adalah pengukuran atau sekilas terhadap persepsi, sikap, dan keyakinan karyawan mengenai risiko dan keselamatan. Safety climate bisa dianggap sebagai manifesti dari budaya keselamatan yang lebih luas. Zohar mengklaim bahwa penelitian telah memvalidasi iklim keselamatan sebagai indikator utama atau prediktor yang kuat untuk hasil keselamatan. Iklim keselamatan merujuk pada persepsi kolektif terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik terkait keselamatan dan umumnya didefinisikan sebagai persepsi kolektif tentang bagaimana keselamatan diatur dalam sebuah organisasi. Fokus pengamatan safety climate. Kuesioner safety climate adalah metode praktis untuk mengukur persepsi karyawan, sekaligus menjadi indikator utama kondisi safety culture. Studi iklim keselamatan cenderung berfokus pada cara orang mempersepsikan keselamatan dan tidak membahas aspek perilaku atau situasional aktual dari keselamatan. Iklim keselamatan tidak boleh dipandang sebagai alternatif pengganti budaya keselamatan, karena iklim keselamatan adalah aspek dari budaya keselamatan dan bergantung pada budaya keselamatan yang berlaku secara keseluruhan. Budaya keselamatan dapat diukur melalui iklim keselamatan. Dengan kata lain, sikap dan persepsi terkait keselamatan harus diukur untuk mengetahui budaya keselamatan yang berlaku di dalam organisasi. Efek safety climate on safety performance. Iklim keselamatan menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan aspek lain dari kinerja keselamatan. Iklim keselamatan yang kuat mengurangi toleransi risiko dan mendorong pengambilan keputusan yang menghindari risiko. Iklim keselamatan merupakan prediktor kinerja keselamatan dengan komitmen manajemen puncak dan harapan pengawas memainkan peran penting. Selanjutnya, konsep safety culture. Definisi safety culture. Proses pembelajaran dan berbagi makna, pengalaman dan pemahaman dari pekerjaan dan safety sebagian muncul dalam simbol-simbol yang membimbing tindakan seseorang dalam menghadapi risiko, kecelakaan, dan upaya pencegahan. Sebelumnya, paradigma masalah ketiga terjadi karena manusia dan mesin, dijelaskan pada broken part or broken person, kemudian teori H.W. Hendrich. Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, Andrew Pettigrew menerbitkan judul On Studying Organization Culture. Kemudian setelah itu ada kejadian tragedi Chernobyl yang ternyata diketahui penyebabnya adalah budaya keselamatan. Faktor penyebab kecelakaan bertambah dengan adanya faktor budaya keselamatan. Teori organizational culture ini menyatakan bahwa organizational culture muncul dari keyakinan-keyakinan bersama. Keyakinan ini mengarahkan perilaku kolektif organisasi yang tidak selalu tampak, namun pada kenyataannya terkubur dalam lapisan nilai-nilai yang dapat diamati, sikap, dan artifacts. Nah, pada gambar tersebut mengilustrasikan model 3 tingkat budaya organisasi oleh Edgar Schein menggunakan analogi gunung es. Model ini menjelaskan bahwa budaya organisasi memiliki komponen yang terlihat dan tidak terlihat. Level pertama yaitu artifacts. Ini adalah tingkat yang paling terlihat seperti puncak gunung es di atas air, mencakup struktur organisasi yang terlihat, proses, arsitektur, pakaian, bahasa, dan simbol. Mudah dilihat, tetapi sulit ditafsirkan tanpa memahami tingkat yang lebih dalam.
Yang level 2 yaitu value dan norms. Tingkat ini berada tepat di bawah permukaan air, mencakup filosofi, nilai-nilai, dan norma yang secara eksplisit dinyatakan atau diakui oleh organisasi. Ini adalah cara organisasi menjelaskan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan di tingkat 1. Yang level 3, basic assumptions dan beliefs. Ini adalah dasar gunung es yang tersembunyi jauh di bawah air, merupakan keyakinan, persepsi, pikiran, dan perasaan bawah sadar yang mendasari nilai-nilai dan norma-norma di tingkat 2. Sulit untuk diamati secara langsung, tetapi merupakan sumber utama dari nilai dan tindakan organisasi. Secara keseluruhan, model ini menekankan bahwa untuk memahami dan mengubah budaya organisasi secara efektif, seseorang harus melihat melampaui apa yang terlihat di permukaan di kultur, seperangkat nilai, keyakinan, dan norma yang dianut bersama secara mendalam oleh seluruh anggota organisasi. Ini mencerminkan siapa kami sebenarnya dan bagaimana kami melakukan sesuatu di sini, terutama saat tidak ada yang mengawasi. Budaya keselamatan yang positif meningkatkan keselamatan kerja. Konsep safety culture. Budaya keselamatan dihasilkan dari kombinasi sikap keselamatan yang baik, manajemen keselamatan yang baik yang ditetapkan oleh organisasi, dan penempatan prioritas tertinggi pada keselamatan. Budaya organisasi yang matang dan dipahami bersama oleh manajemen dan karyawan akan melahirkan komitmen yang kuat. Tragedi Chernobyl. Industri nuklir dan Komisi Regulasi Nuklir AS secara eksplisit mengakui pentingnya faktor manajemen dan organisasi terhadap keselamatan fasilitas nuklir setelah kecelakaan di 3 Mile Island atau TMI Unit 2 setelah kecelakaan Chernobyl. NRC melaporkan bahwa kekurangan utama keselamatan reaktor terletak pada aspek manajemen, bukan perangkat keras. Laporan tersebut juga mengkritik pengabaian NRC terhadap area vital seperti human factors dan pelatihan operator. Upaya pembentukan safety culture di tempat kerja dengan benar. Yang pertama yaitu komitmen dan keterlibatan kepemimpinan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Yang keempat, peningkatan dan umpan balik berkelanjutan. Yang kelima, integrasi dengan sistem organisasi. Yang pertama yaitu komitmen dan keterlibatan kepemimpinan. Para pemimpin harus secara nyata berkomitmen terhadap keselamatan, menunjukkan bahwa keselamatan adalah nilai inti organisasi. Ini termasuk menetapkan tujuan keselamatan yang jelas, mengakui pencapaian keselamatan, dan mengintegrasikan keselamatan ke dalam rutinitas harian. Para pemimpin harus terlibat dalam diskusi keselamatan, melakukan pengarahan keselamatan, dan memberikan umpan balik. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi tentang kebijakan dan prosedur keselamatan harus jelas dan konsisten untuk memastikan semua karyawan memahami dan mematuhi standar keselamatan. Ini termasuk menggunakan berbagai alat komunikasi seperti pertemuan singkat untuk mengkoordinasikan keselamatan, dashboard, dan sistem pelaporan. Bagi tenaga kerja yang beragam, mengatasi hambatan bahasa dan kepekaan budaya sangat penting untuk komunikasi keselamatan yang efektif. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Karyawan harus aktif terlibat dalam program keselamatan dan proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dicapai melalui pertemuan keselamatan rutin, pelatihan, dan mendorong pelaporan insiden keselamatan. Pendekatan inovatif seperti pelatihan berbasis gamifikasi dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman praktik keselamatan. Yang keempat, peningkatan dan umpan balik berkelanjutan. Organisasi harus secara berkala menilai budaya keselamatan mereka menggunakan alat dan survei untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hal ini membantu dalam memahami keterlibatan dan kepercayaan karyawan terhadap program keselamatan. Menerapkan mekanisme umpan balik di mana karyawan dapat melaporkan masalah keselamatan dan kejadian nyaris celaka tanpa takut akan pembalasan sangat penting untuk meningkatkan berkelanjutan. Yang kelima, integrasi dengan sistem organisasi. Mengintegrasikan budaya keselamatan dengan sistem organisasi yang ada dan manajemen keselamatan proses memastikan pendekatan komprehensif terhadap keselamatan. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi dapat kita simpulkan, safety culture adalah pondasi nilai jangka panjang atau akar, sedangkan safety climate adalah potret persepsi karyawan saat ini atau cermin. Sinergi keduanya menegaskan bahwa keselamatan kerja bukan sekedar soal memperbaiki mesin atau aturan teknis, melainkan soal membangun mentalitas organisasi di mana keselamatan menjadi kebutuhan dasar, bukan sekadar kewajiban.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efisiensi kerja serta produktivitas tinggi. Tragedi Chernobyl 1986. Industri nuklir dan Komisi Regulasi Nuklir AS secara eksplisit mengakui pentingnya faktor manajemen dan organisasi terhadap keselamatan fasilitas nuklir setelah kecelakaan di Three Mile Island atau TMI Unit 2 setelah kecelakaan Chernobyl. NRC melaporkan bahwa kekurangan utama keselamatan reaktor terletak pada aspek manajemen, bukan perangkat keras. Laporan tersebut juga mengkritik pengabaian NRC terhadap area vital seperti human factors dan pelatihan operator. Selanjutnya, upaya pembentukan safety culture di tempat kerja dengan benar. Yang pertama yaitu komitmen dan keterlibatan kepemimpinan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Yang keempat, peningkatan dan umpan balik berkelanjutan. Dan yang terakhir, integrasi dengan sistem organisasi. Yang pertama yaitu komitmen dan keterlibatan kepemimpinan. Para pemimpin harus secara nyata berkomitmen terhadap keselamatan, menunjukkan bahwa keselamatan adalah nilai inti organisasi. Ini termasuk menetapkan tujuan keselamatan yang jelas, mengakui pencapaian keselamatan, dan mengintegrasikan keselamatan ke dalam rutinitas harian. Para pemimpin harus terlibat dalam diskusi keselamatan, melakukan pengarah keselamatan, dan memberikan umpan balik. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi tentang kebijakan dan prosedur keselamatan harus jelas dan konsisten untuk memastikan semua karyawan memahami dan mematuhi standar keselamatan. Ini termasuk menggunakan berbagai alat komunikasi seperti pertemuan singkat untuk mengkoordinasikan keselamatan, dashboard, dan sistem pelaporan. Bagi tenaga kerja yang beragam, mengatasi hambatan bahasa dan kepekaan budaya sangat penting untuk komunikasi keselamatan yang efektif. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Karyawan harus aktif terlibat dalam program keselamatan dan proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dicapai melalui pertemuan keselamatan rutin, pelatihan, dan mendorong pelaporan insiden keselamatan. Pendekatan inovatif seperti pelatihan berbasis gamifikasi dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman praktik keselamatan. Yang keempat, peningkatan dan umpan balik berkelanjutan. Organisasi harus secara berkala menilai budaya keselamatan mereka menggunakan alat dan survei untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hal ini membantu dalam memahami keterlibatan dan kepercayaan karyawan terhadap program keselamatan. Menerapkan mekanisme umpan balik di mana karyawan dapat melaporkan masalah keselamatan dan kejadian nyaris celaka tanpa takut akan pembalasan sangat penting untuk peningkatan berkelanjutan. Yang kelima, integrasi dengan sistem organisasi. Mengintegrasikan budaya keselamatan dengan sistem organisasi yang ada dan manajemen keselamatan proses memastikan pendekatan komprehensif terhadap keselamatan. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi dapat kita simpulkan, safety culture adalah fondasi nilai jangka panjang atau akar, sedangkan safety climate adalah potret persepsi karyawan saat ini atau cermin. Sinergi keduanya menegaskan bahwa keselamatan kerja bukan sekadar soal memperbaiki mesin atau aturan teknis, melainkan soal membangun mentalitas organisasi di mana keselamatan menjadi kebutuhan sadar, bukan sekadar kewajiban. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.